Grace. Kuya Grace. Wayang Kucing Ong Nusantara Wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kalau nuwun, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang di channel saya, Wayang Kucing. Terima kasih atas kunjungannya. Pada kali ini saya mohon izin untuk membabar Wayang Kucing tokoh kedua, yaitu Boger. Yang setelah kemarin, tadi itu kita membahas Cepot, yang keduanya adalah Boger gitu. Boger ini adalah seorang tokoh wayang yang kalau saya sedikit menyerupai tentang kayak Petruk ya, kalau di wayang kulit gitu hampir sama perwujudannya. Sebenarnya bukan, saya tidak membawa ke wayang pakem, wayang purwa gitu ya sebenarnya. Jadi ingin membuat satu karakter sendiri gitu, cuman dari filosofi hidup saya menemukan hampir sama dengan Petruk gitu, atau mungkin wujudnya ya rupanya seperti itu. Jadi saya membuat seperti ini gitu. Tapi terlepas dari itu semua, izinkan saya membahas tentang karakter Boger dalam wayang Kucing itu sendiri gitu ya. Kalau Boger secara karakter mungkin lebih ke karakter Jawa ya gitu, jadi lebih, makanya logatnya lebih ke logat Jawa kayak gitu. Dengan filosofi ya kembali lagi, jadi memahami tentang Sunda dan Jawa itu sebenarnya bukan suku gitu. Bagi saya pribadi gitu ya, di wayang Kucing saya ingin membahas seperti itu gitu, bahwa Sunda dan Jawa ini bukan suku gitu. Jadi Sunda ini sebagai cahayanya gitu, atau cahaya agung atau cahaya suci, dan Jawanya ini adalah manusia yang sadar atau yang tercerahkan gitu, atau manusia yang sudah mengenal cahaya agung atau cahaya suci gitu. Jadi itu disebut manusia Jawa gitu. Nah, saya perlambangkan dengan Boger gitu. Boger di sini emang belum terlalu banyak mengguar ya gitu, lebih banyak ya memahami gitu, mendengar atau apa. Tapi nanti sih akan lebih banyak pembahasan Boger juga gitu, dan seimbang lah yang lainnya. Mungkin saat ini lebih banyak Cepot gitu ya yang lebih membabarnya. Itu dari wayang Kucing. Dari dari pendalamannya lagi tentang Boger, tentang dari bentuk wujudnya, hidungnya mancung gitu ya. Itu pemikiran dari Boger, lebih mengedepankan pemikiran yang panjang sebenarnya. Itu filosofinya seperti itu. Jadi lebih memikirkan lebih jauh gitu ya, lebih berhati-hati gitu. Atau Boger lebih memiliki pandangan jauh yang teliti gitu. Ini pembahasannya dengan dengan disiplin ilmu lain mungkin lebih kepada akal ya gitu. Jadi pemahaman akal itu sendiri, kecerdasan. Jadi Boger ingin menjadi satu karakter yang bisa bisa memahami dari segi logikanya, atau mungkin berpikir secara logis gitu ya. Nah, ini pemahaman tentang logika, tentang berpikir logis ini sendiri, ini emang susah diterima gitu ya, dengan budaya timur yang lebih banyak memahami segala hal dengan keyakinan atau dengan keimanan. Ini mungkin sedikit berbeda ya, mungkin antara filsafat lah kalau kita gambarkan gitu, filsafat dan agama gitu.
sebenarnya ini dua hal yang harus saling mendukung gitu. Nah di wayang kulit keris ini ingin menyatukan hal seperti itu gitu. Jadi bahwa keimanan tanpa satu pemikiran logika itu akan cacat gitu. Dan sama halnya dengan logika gitu. Logika dengan keimanan sendiri ini nggak bakalan imbang gitu. Jadi ada satu pemahaman yang utuh gitu. Jadi akal dan hati gitu ya. Jadi ini satu gitu, selaras. Ini dari pemahaman Boger seperti itu gitu. Jadi keinginan saya di wayang kulit keris, dari setiap tokoh ini Kang Boger bisa menjelaskan nanti secara logis lagi dari bahasan-bahasan yang mungkin ya dari ajaran-ajaran leluhur lebih banyak yang memakai bahasa penyampaian dengan simbol-simbol gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang tidak mudah langsung bisa dicerna gitu. Mungkin secara di Sunda gitu kan ada silokanya, silip, sindir, sampir, dan sampai kasunyataan itu benar-benar membutuhkan disiplin ilmu logika yang tajam gitu. Nah ini Boger ini nanti inginnya tampil secara logik gitu ya, dengan logikanya, dengan analisa yang lebih masuk akal gitu. Itu keinginan saya di Kang Boger gitu ya. Di beberapa konten Boger pernah membawakan juga tema-tema tentang alam gitu, mempertanyakan tentang keadaan alam dan tentang bencana gitu ya, tentang yang terjadi, apa yang terjadi kepada alam raya ini gitu. Itu Boger dengan Batara kalau nggak salah, itu ada satu konten dan beberapa konten sih kalau nggak salah, itu ketika kita roadshow untuk penggalangan dana Cianjur, itu saya lebih menampilkan ke Boger dan Batara gitu, karena Boger yang lebih bisa memahami dengan logika gitu, dengan logis, menjabarkan apa itu bencana, apa itu semesta gitu, bagaimana semesta bekerja gitu kan, bagaimana sehingga pemikiran kita gitu tidak terjebak lagi kepada hal-hal yang klinik atau apalah gitu, yang di hal-hal yang lain, padahal leluhur kita itu sudah memberikan sesuatu peninggalan agar kita berpikir logis gitu. Akhirnya Boger tampil dengan Batara membahas tentang semesta gitu. Ini karakter Boger dengan logikanya, dengan logisnya gitu, lebih mengutamakan hal itu gitu. Jadi itu sebenarnya, dan harapannya karakter Boger ini bisa lebih hidup lagi gitu, bisa lebih menjelaskan lagi hal-hal permasalahan atau pembabaran, pengkajian tentang keilmuan di wayang kulit keris ini sendiri bisa lebih mudah gitu. Itu sih harapan saya. Mungkin itu saja dari Boger, penjelasannya yang singkat tapi mengena sebenarnya. Kalau Boger saya lebih suka memainkan Boger, selalu pasti ada Boger gitu. Mungkin cukup sekian dulu dari saya. Nanti setelah ini kita akan membahas yang ketiga, karakter dari Batara ya. Batara itu sendiri apa, nanti kita bahas setelah ini ya. Mungkin hikmah dari karakter Boger segitu dulu dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu.